Jadi gini Om, ini gue sebagai yang masih baru dalam menangani pengaduan gitu kan. Sebenarnya apa aja sih yang boleh diaduin? Pengaduan yang biasanya ya Mas ya, yang dapat disampaikan di Bea Cukai Mas terkait yang pertama adalah pengaduan terkait pelayanan kepabeanan dan cukai Mas. Yang kedua adalah pengaduan terkait pelanggaran kepabeanan dan cukai. Kemudian terakhir yang ketiga adalah terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Bea Cukai itu sendiri. Siapa sih sebenarnya yang boleh menyampaikan pengaduan gitu? Pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat secara umum. Kemudian pegawai Bea Cukai sendiri juga bisa mengadukan. Iya. Karena pegawai Bea Cukai juga merupakan masyarakat. Bagian dari masyarakat. Nah, bicara masalah channel nih atau saluran untuk pengaduan, apa aja sih gitu kan channelnya gitu? Di Bea Cukai ada aplikasi Mas, namanya SIPUMA Mas. Sistem pengaduan masyarakat. Kemudian channel yang lain adalah melalui email, melalui Bravo, telepon di website di Bea Cukai Mas. Kemudian dapat langsung melaporkan ke unit KI kantor setempat. Ya, berarti bisa juga datang langsung lah ya. Betul Mas. Siapa tahu bawa barang buktinya banyak gitu kan? Mungkin buktinya lebih lengkap, lebih lengkap gitu. Ya, bisa jadi sih ya kayak gitu ya. Lewat surat bisa nggak Mas? Bisa lewat surat juga bisa. Channel pengaduan yang lain kan bisa dibilang hampir di semua kantor pemerintah mungkin ada ya. Pasti. Kalau yang spesifik, yang spesial lah gitu, dari Bea Cukai kan mungkin SIPUMA tadi kan. Nah, ini SIPUMA ini yang nge-handle siapa sih? Jadi laporan SIPUMA yang masuk pertama kali diverifikasi oleh unit kepatuhan internal di kantor pusat. Kemudian setelah diverifikasi, aduan tersebut akan didistribusikan ke satker atau kantor wilayah. Bisa jadi sebuah aduan itu walaupun masuknya ke pusat gitu kan, tapi belum tentu yang nyelesain pusat ya. Bisa juga di level-level di bawahnya. Betul. Ketika sebuah pengaduan tadi dibuat, apa yang didapat oleh si pengadu? Di setiap pengadu setelah melakukan input pengaduan Mas di aplikasi SIPUMA, pengadu akan mendapatkan nomor tiket Mas. Jadi nomor tiket tersebut berfungsi untuk melakukan tracking terhadap progres penyelesaian pengaduan tersebut dan menjamin kerahasiaan pelapor aduan tersebut. Berarti itu bisa dibilang jadi sebuah prinsip ya, bahwa yang dijunjung tinggi adalah kerahasiaan si pengadu ya, pelapornya. Kalau kita mau mengadu nih, harus isiannya tuh apa aja sih? Aduan yang kita tindak lanjuti yang mencakup unsur 5W plus 1H. Apa, siapa, kemudian di mana, kapan, ya kan? Dan bagaimana. Tapi mungkin ya kayak gitu tuh butuh informasi lebih lanjut gitu. Betul, bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi nanti melalui tiket tersebut Mas, pelapor dapat melakukan update informasi apabila ada informasi tambahan terkait aduan tersebut. Setiap aduan yang masuk Mas, yang menyertakan di aduan tersebut nomor WA maupun email, maka sebagai kanwil ya Mas, sebagai penindak lanjutnya, maka kita menghubungi terlebih dahulu Mas sebelum melakukan konfirmasi ya. Apakah ini ada informasi lain atau tidak. Cuma kadang memang setelah kita konfirmasi memang kadang tidak ada jawaban Mas dari pengadu tersebut. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap menyelesaikan aduan tersebut Mas. Ya, pokoknya apapun ya hasil yang didapat harus ditutup lah ya, ditindaklanjuti lah ya. Terkait sama ini tindak lanjut, saya sama tindak lanjut. Contoh tindak lanjut dari sebuah pengaduan itu apa aja sih? Salah satunya yaitu melakukan uji ERNA ya Mas ya, responsibility, natural business, auditability. Kemudian satu lagi adalah bisa melakukan pemanggilan Mas. Wawancara. Dilaporkan itu pegawai di Bea Cukai sendiri Mas. Harapannya apa sih sebenarnya atau tujuannya apa ketika sebuah pengaduan itu ditindaklanjuti itu terus ngapain gitu?
Jadi harapan dari kita, pengaduan tersebut kita tindak lanjuti adalah supaya menjadi efek jerah bagi Oh, kalau misalnya ada pelapor, yang itu ya, yang memang bersalah gitu ya. Kemudian yang terpenting adalah sebagai perbaikan layanan bea cukai itu sendiri. Oke. Jadi tentunya untuk for the greater good ya, Iya. agar buat bea cukai yang makin baik. Oke, tadi ini kita udah ngobrolin cukup banyak masalah pengaduan dan ya semoga bermanfaat lah ya tentunya. Ya harapannya sih channel pengaduan itu apapun ya, mau itu di Sipoma, mau itu di email atau WhatsApp, itu bisa dipergunakan sebijak mungkin. Jangan sampai itu menjadi channel untuk blackmailing atau untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya fitnah, kan tentunya kita nggak mau seperti itu. Oke, thank you. Dadah.